Ketemu lagi dengan kita di channel Mas Nang. Dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang mending beli iPhone 15. Apa alasannya? Ya seperti yang kita tahu bahwasanya iPhone 15 adalah iPhone tahun 2023. Artinya masih belum memasuki 1 tahun rilisnya iPhone 15. Karena iPhone 16 sekarang belum dirilis juga oleh Apple. Bulan depan baru akan dirilis oleh Apple. Nah, ngomongin iPhone 15 ini, kenapa mendingan beli iPhone ini dibandingkan beli iPhone 16 ataupun iPhone generasi yang sebelumnya ataupun iPhone 14 Pro. Nah, kali ini kita bahas dalam 3 alasan kenapa mending beli iPhone 15 ini. Untuk alasan yang pertama adalah fitur dan juga spesifikasi yang masih sangat mumpuni pada iPhone 15 ini. Untuk iPhone 15 ini sudah mengadopsi flat design ala iPhone 5 series, layar Super Retina HDR OLED, kemudian dibekali dengan prosesor yang sama persis dengan iPhone 14 Pro series. Cuman iPhone 15 ini kurangnya adalah dari refresh rate-nya saja. Saya bilang nggak masalah ya, memang kebanyakan kita sudah terbiasa dengan refresh rate 60Hz dibandingkan yang 120Hz. Secara spesifikasi iPhone 15 ini dibekali dengan chipset Apple A16 Bionic dengan fabrikasi 4 nanometer, hexacore Apple GPU 6 core graphics dengan RAM 6GB. Yang tentunya perlu kalian ketahui ini adalah spek iPhone 14 Pro series. Dibandingkan beli iPhone 14 Pro ataupun iPhone 14 Pro Max, saya lebih rekomendasikan iPhone 15 ini dalam beberapa hal. Secara spesifikasi fitur ini terbilang hampir sama dengan iPhone 14 Pro. Cuman bedanya iPhone 15 ini nggak punya Pro RAW fitur yang ada pada iPhone seri Pro series, dan juga refresh rate-nya masih 60Hz, beda dengan iPhone 14 Pro yang sudah 120Hz. Kemudian secara performa pastinya iPhone 15 ini masih sangat bagus. Kemudian dibekali dengan baterai berkapasitas 3349 mAh yang tentunya cukup mumpuni untuk penggunaan harian. Nah, dari sisi kameranya iPhone 15 ini tidak punya kamera telefoto. Beda halnya dengan iPhone 14 Pro yang mungkin bisa dibilang lensa telefoto itu jarang banget kita gunakan juga. Kalau dari setup kameranya, iPhone 15 ini menggunakan susunan diagonal seperti ini layaknya iPhone 13 ataupun iPhone 14 biasa. Yang tentunya secara setup memang sama, tetapi secara spesifikasi berbeda banget. Kenapa bisa berbeda banget dengan iPhone 14 ataupun iPhone 13? Yang pasti iPhone 15 ini menggunakan ukuran 48 megapiksel pada lensa wide-nya, 12 megapiksel pada lensa ultrawide-nya, sudah support untuk HDR, dan untuk perekaman video bisa maksimal di 4K 60fps, sudah support Dolby Vision HDR up to 60fps, sudah support juga mode sinematik, mode action, dan juga pada kamera depannya ini memiliki ukuran 12 megapiksel juga yang sudah support untuk HDR dan perekaman maksimal di 4K 60fps. Jadi untuk iPhone 15 ini secara performa kamera sangat mumpuni banget. Dan terlebih lagi iPhone 15 ini sudah menggunakan Dynamic Island layaknya iPhone 14 Pro series. Dan untuk secara fitur iPhone 15 ini terbilang lengkap ya, dimana ada fitur dual SIM. Kalau untuk region Indonesia pastinya dual nano plus eSIM, sudah support IP68, Apple Pay, NFC, fast charging, wireless charging, MagSafe, dan juga jaringan 5G. Dan tidak ketinggalan iPhone 15 ini termasuk iPhone yang sudah menggunakan port USB Type-C 2.0. Beda halnya dengan iPhone 15 Pro seriesnya yang menggunakan USB Type-C 3.2. Tentunya untuk USB Type-C ini lebih universal, kita bisa sharing menggunakan kabel charger dari HP Android yang rata-rata semuanya sudah menggunakan USB Type-C. Jadi untuk poin yang pertama adalah spesifikasi dan juga fitur yang masih sangat mumpuni. Kemudian untuk hal yang kedua adalah dari harganya yang sudah murah. Dimana untuk iPhone 15 ini, untuk harga barunya sekarang dibanderol dengan harga 13 jutaan yang tentunya bisa kalian dapatkan di authorized reseller atau di online marketplace lainnya, yang terbilang harganya cukup variatif juga untuk harga iPhone 15 ini. Rata-rata di harga 13 jutaan. Sedangkan untuk harga secondnya ini di angka 12 jutaan. Ada juga yang jual sampai 12,4 juta rupiah untuk harga second iPhone 15 kapasitas 128GB, second garansi resmi Indonesia, yang pastinya juga masih ada sisa garansi karena pastinya iPhone 15 ini belum genap 1 tahun
kalau dari tanggal perilisan masuk resmi ke Indonesia. Jadi untuk harga iPhone 15 ini terbilang cukup worth it ya. Kalau memang kalian bisa dapetin harga baru, tentunya juga nggak masalah. Tetapi harga saya kan juga masih terbilang worth it buat iPhone 15 ini. Mengingat iPhone ini belum memasuki 1 tahun pas untuk perilisan dari sejak masuk resmi ke Indonesia. Jadi untuk secara harga ini terbilang cukup bagus, mengingat secara fitur, performa tentunya cukup mumpuni buat iPhone 15 ini. Kemudian untuk hal yang terakhir adalah dari poin update iOS yang masih panjang. Untuk iPhone 15 ini secara update iOS kemungkinan besarnya akan mengikuti iPhone 14 Pro. Tetapi bisa juga mengikuti iPhone 15 series. Jadi ada dua kemungkinan mengikuti iPhone 14 Pro dengan prosesor yang sama Apple A16 Bionic atau mengikuti pola dari iPhone 15 series termasuk iPhone 15 Pro-nya meskipun dengan prosesor yang berbeda. Jadi untuk kemungkinan yang pertama iPhone 15 ini dapat jatah 5 kali update dan mengikuti iPhone 14 Pro series sebagai iPhone yang punya spesifikasi yang sama seperti halnya iPhone 15 ini, yakni menggunakan chipset Apple A16 Bionic. Kemungkinannya secara update iOS, iPhone 15 ini akan mentok sampai tahun 2027 di update iOS versi 21. Tetapi tidak menutup kemungkinannya, iPhone 15 ini masih dapat jatah update sampai 1 tahun lagi, yakni sampai tahun 2028 di update iOS versi 22. Mengingat prosesor yang digunakan iPhone 15 ini adalah prosesor tahun sebelumnya, yakni prosesor tahun 2022 di iPhone 14 Pro series. Jadi masih sangat panjang banget untuk perjalanan dapat jatah update iOS terbaru pada iPhone 15 ini. Jadi untuk pemakaian jangka panjang tentunya sangat worth it banget, mengingat harganya sekarang juga sudah di angka 12-13 jutaan untuk iPhone 15 ini. Padahal belum genap 1 tahun masuk resmi ke Indonesia. Dan sebentar lagi ada iPhone 16 series yang akan dirilis oleh Apple yang tentunya juga akan berpengaruh. Jadi untuk beli sekarang juga nggak masalah, nunggu sampai perilisan iPhone 16 juga nggak masalah. Dan alasan tadi adalah alasan kenapa mendingan beli iPhone 15 ini. Mulai dari spesifikasi dan juga fiturnya yang sangat mumpuni untuk penggunaan harian ataupun untuk kalian yang memang butuh iPhone untuk kinerja main game, nonton film, merekam video, bikin video yang bagus, ataupun ambil foto, tentunya sangat mumpuni banget dengan iPhone 15 ini. Dan untuk ngecasnya, kita nggak perlu lagi cari kabel Lightning, bisa menggunakan kabel USB-C yang kebanyakan bisa digunakan pada iPad, MacBook, dan juga produk Apple lainnya, dan juga device HP Android. Dan untuk harganya juga terbilang sudah murah untuk saat ini. Kalau pengen lebih murah lagi ya tunggu sampai perilisan iPhone 16. Dan secara update iOS masih panjang. Kalau 6 kali update bisa sampai tahun 2028 di update iOS versi 22. Sekilas pembahasan kita kali ini tentang alasan kenapa mending beli iPhone 15 ini. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan terima kasih, sampai jumpa di next video di channel Mas Dang. Bye-bye.